Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait bagaimana pasar bekerja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang customer surplus dan juga producer surplus. Jadi apa sih yang mempengaruhi seorang konsumen untuk memutuskan untuk melakukan pembelian, melakukan demand, dan juga apa sih yang mempengaruhi seorang produsen untuk melakukan proses produksi suatu barang. Ya, keseimbangan pasar itu terdiri dari do the equilibrium price and quantity maximize the total welfare of buyer and seller. Jadi keseimbangan harga di pasar itu tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang didapat oleh pembeli maupun oleh penjual. Nah, keseimbangan pasar ini merefleksikan bagaimana pasar mengalokasikan sumber daya yang ada. Kita bisa lihat di sini. Jadi definisi dari kesejahteraan ekonomi itu sendiri adalah the study of how the allocation of resources affect economic well-being. Jadi bagaimana proses mengalokasikan sumber daya itu berdampak terhadap perekonomian. Buyer and seller receive benefit from taking part in the market. Jadi baik para pembeli maupun para penjual itu akan mendapatkan suatu manfaat dengan berpartisipasi di pasar itu sendiri. Nah, kemudian keseimbangan di dalam pasar yaitu tarik ulur antara buyer and seller, tarik ulur antara demand and supply, maximize the total welfare of buyers and seller, akan memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang itu didapat oleh pembeli maupun oleh penjual. Oke, keseimbangan pasar menghasilkan maximum benefit and therefore maximum total welfare for both customer and producer of the products. Customer surplus measure economic welfare from the buyer sides. Jadi surplus konsumen itu menunjukkan seberapa banyak sih tingkat kesejahteraan yang didapatkan pada sisi pembeli. Sedangkan producer surplus juga mencoba menghitung bagaimana seberapa besar tingkat kesejahteraan yang didapatkan dari sisi penjual. Oke, part yang pertama adalah tentang customer surplus. Customer surplus itu apa sih? Customer surplus adalah willingness to pay is the maximum. Yang pertama adalah willingness to pay, yaitu the maximum amount that a buyer will pay for a goods. Jadi jumlah maksimum atau nominal maksimum yang di mana seorang pembeli itu akan mau untuk membayar untuk suatu barang. It measure how much the buyer values the good or services. Jadi kita akan menilai barang atau jasa tersebut berapa sih harga yang masuk di akal kita. Jadi ketika harga tersebut masih dalam level willingness to pay kita atau kemampuan kita, maka kita akan cenderung untuk membeli barang atau jasa tersebut. Nah, customer surplus is buyer's willingness to pay for a goods minus the amount the buyer actually pay for it. Jadi ketika kita punya willingness to pay-nya, misalkan contohnya adalah 10, kemudian harga barangnya itu kita mau membeli di angka 10, tapi pada sisi lain harga barangnya hanya 9, maka ada selisih di sana yaitu 1. Nah, selisih 1 ini yang disebut dengan consumer surplus, sehingga 1 tadi itu bisa kita alokasikan untuk
kebutuhan atau untuk keputusan-keputusan ekonomi yang lain. Nah, contohnya di sini kita ada 4 orang dengan willingness to pay yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling rendah 50 sampai ke yang paling tinggi 100. Nah, ketika mereka bertemu di pasar, kita gambarkan di sini. The market demand curve depict the various quantities that buyer would be willing and able to purchase at a different price. Jadi market demand ya, kalau teman-teman masih ingat kurva demand itu kan miring, itu merepresentasikan bahwasanya semakin tinggi harga maka akan semakin sedikit buyers yang ingin membeli di angka tersebut. Jadi semakin rendah harganya maka akan semakin banyak. Seperti yang tergambarkan tadi. Jadi contohnya di sini nih. Ketika tadi kan kita punya John itu punya willingness to pay-nya 100, Paul itu punya willingness to pay-nya 80, kemudian George itu punya willingness to pay-nya 70, sedangkan Ringo itu punya willingness to pay-nya 50. Nah, ketika harganya lebih dari 100, maka tidak ada yang mau membeli barang tersebut atau demand-nya sama dengan 0. Tapi ketika harganya turun, maka akan ada yang mau membeli, yaitu siapa? Yang willingness to pay-nya 100, yaitu John tadi. Ketika harganya 80, maka John tetap mau membeli barang tersebut, dan Paul yang willingness to pay-nya 80 akan memutuskan untuk membeli barang tersebut, sehingga quantity demand-nya bertambah dari 1 menjadi 2. Kemudian ketika harganya turun lagi, maka otomatis demand-nya akan bertambah lagi. Kenapa? Karena ada George di sini yang willingness to pay-nya adalah 70. Begitu seterusnya sampai ke 50, di mana ada Ringo, sehingga willingness to pay-nya 50 dan quantity demand-nya meningkat menjadi 4. Sehingga ini yang merefleksikan bagaimana kurva permintaan itu semakin rendah harga maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Let's see here. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva ya. Nah, ketika price-nya 100, maka hanya ada John di sini, hanya ada 1 orang yang mau membeli. Ketika price-nya turun jadi 80, sini ya 80, maka ada 2 orang yang mau membeli, yaitu Pauls dan John. John tetap pada posisinya, tapi bertambah Pauls. Begitu juga seterusnya, ketika harganya turun jadi 70, bertambah George. Ketika harganya turun jadi 50, maka ada konsumen baru yang willingness to pay-nya itu di angka 50, maka pada posisi ini dia akan memutuskan untuk membeli barang tersebut, yaitu si Ringo. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini kalau digambarkan, jadi ketika si John ini kan willingness to pay-nya 100 nih. Sedangkan customer surplus itu kan selisih antara willingness to pay dengan price. Nah, ketika harga barang tersebut itu 80, sedangkan willingness to pay John itu 100, maka ada selisih antara 100 dengan 80, yaitu sebesar 20. Nah, ketika harganya turun lagi, harganya turun kembali, misalkan di sini ketika price-nya adalah 70, maka customer surplus-nya berada pada sisi ini. John tadi yang willingness to pay-nya 100, ketika harganya 70, maka dia mendapatkan surplus 30. Kemudian si customer berikutnya, Pauls, willingness to pay-nya 80, ketika harganya 70, maka Pauls punya surplus sebesar 10. Sehingga area ini, area biru, 2 biru ini menjadi area surplus. Atau ketika kita jumlahkan, maka total surplusnya adalah 30 ditambah dengan 10. Begitu seterusnya sampai harga turun. Ya, seperti ini. Nah, kalau fenomena tadi kita gambarkan dalam kurva ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi area customer surplus itu adalah selisih
Jadi di sini ada price, kemudian ketika willingness to pay-nya ada di atas dari price, maka area ini menjadi area customer surplus. Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan dari sisi konsumen adalah bagaimana supaya konsumen itu willingness to pay-nya semakin jauh daripada price. Jadi tingkat pendapatannya lebih tinggi daripada harga di harga barang atau jasa di pasar. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka otomatis willingness to pay-nya akan semakin naik, dan selisih antara willingness to pay dengan price-nya akan semakin lebar, sehingga tingkat customer surplus-nya, area ini akan semakin menjadi luas. Sehingga itu definisi kesejahteraan dari sisi konsumen. Nah, kita lihat di sini, misalkan terjadi perubahan harga ya, dari price yang pertama, jadi initial customer surplus-nya sekian, kemudian terjadi pergeseran harga karena nah di sini terjadi penurunan harga mungkin karena keadaan ekonomi atau ada kebijakan-kebijakan tertentu sehingga harga barang tersebut turun dari 1 menjadi 2, maka akan ada additional customer surplus to initial customer. Itu ada peningkatan kesejahteraan dari sisi konsumen. Kenapa? Karena ada konsumen-konsumen baru yang awalnya daya belinya adalah di bawah P1, ketika P-nya turun menjadi P2, maka customer baru ini akhirnya bisa ikut membeli barang tersebut, sehingga terjadi penambahan tingkat kesejahteraan di masyarakat itu sendiri. Nah, terus what does customer surplus measure? Customer surplus measure the amount that buyers are willing to pay for a good minus ya di sini, minus the amount they actually pay for it. Jadi selisih ya, perbanding selisih antara pembeli itu mampu atau mau untuk membeli barang tersebut dengan harganya. Jadi semakin jauh selisihnya, maka dikatakan surplus customer-nya itu semakin tinggi. Atau bisa juga kita asumsikan sebagai tingkat kesejahteraan dari konsumennya itu semakin tinggi. Atau daya beli masyarakatnya itu semakin tinggi dibandingkan dengan harga di pasar. Sehingga contohnya misalkan para pekerja menuntut untuk kenaikan upah yang lebih tinggi dibanding kenaikan harga, karena untuk mengimbangi dari sisi customer surplus tadi. Oke, itu part yang pertama tentang customer surplus. Kita akan lanjutkan ke part yang kedua, yaitu tentang produser surplus atau bagaimana mengukur surplus dari sisi produsen.